program pelajaran bahasa Jerman, ya. Deutsch für euch, ya. Kali ini kita sudah sampai di Abschnitt 1 Teil 3, ya, atau bagian 3. Jadi kita lanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai sejak video pertama yang lalu, ya. Saat ini kita sudah sampai di bagian ketiga. Jadi saat ini kita sudah menginjak video nomor 3. Silahkan disimak. Dan bagi yang baru mulai mengikuti, terima kasih. Dan semoga pelajaran bahasa Jerman ini bisa bermanfaat buat Anda, buat kita semua, ya. Bagi Anda yang belajar bahasa Jerman, termasuk murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa, atau mereka yang hanya ingin belajar bahasa Jerman agar bisa memahami bahasa Jerman karena pekerjaannya seperti guide, seperti sopir misalnya pariwisata, ya. Itu sangat bagus sekali jika Anda terus mengikuti pelajaran ini, ya. Jadi pelajaran kita kali ini adalah lanjutannya seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah bagian ketiga, ya, yaitu pembahasan das Sein, ya. Artinya dalam bahasa kita itu adalah, ya. Atau kalau Anda familiar dengan bahasa Inggris, ya, to be, ya, sama dengan to be. Is am I, ya, is am I kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Jerman namanya das Sein, ya, atau artinya adalah sama dengan to be, ya. Jadi selamat datang bagi Anda yang berminat untuk mempelajari bahasa Jerman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya. Das Sein dalam bahasa Jerman pembagiannya adalah seperti ini, ya. Ada ich, ya. Ich itu adalah sebagai kata ganti, ya. Saya. Ich bin, jadi harus diikuti oleh bin, ya. Yaitu sebagai subjek, binnya adalah predikat atau das Sein-nya adalah bin, ya. Jadi tidak boleh lain, ya. Ada banyak, nanti sebentar lagi Anda akan bisa melihat ada banyak jenisnya, ya, karena kata ganti itu ada saya, ada Anda, ada kamu, ada dia, ada mereka, ya. Sama halnya juga dengan bahasa Jerman, ada kata ganti seperti itu. Yang kedua, du, ya, du, kamu, ya. To be-nya atau sein-nya adalah bist, ya. Jadi ich bin, du bist, ya. Kemudian ada itu untuk dia laki-laki, ya. Dia laki-laki khususnya, atau lebih jelas kita sebut dengan untuk dia, untuk feminin, bisa kata benda, bisa untuk orang, dia laki-laki, atau untuk kata benda juga bisa. Jadi kata ganti kata benda. Makanya di sini ada es, ya, dan z, ya, es dan z. Jadi gandengannya adalah ist, ya. Ada ich bin, du bist, ya, ist, es ist, sie ist, ya. Jadi to be-nya seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah kata ganti bentuk orang pertama jamak. Wir, sind, ya. Jadi tidak boleh ditukar-tukar, ya. Wir sind, ya. Jadi kalau ich sekali lagi adalah kata ganti orang pertama tunggal, kemudian du orang kedua tunggal, es atau sie itu adalah orang ketiga tunggal. Kemudian jamaknya dari sini. Wir sind, kami, ya. Orang pertama jamak, ya. Wir, kami, ya. Kemudian ihr,
kalian, ya. Ada perbedaan antara Anda yang jamak dan ada juga Anda yang untuk sebagai bentuk kata ganti Anda adalah untuk menunjukkan penghormatan kepada orang lain, gitu, pada lawan bicara. Nah, ini yang saya maksud tadi, Sie, ya. Sie adalah Anda. Ihr seid, ya. Kemudian Sie sind, ya. Jadi wir sind, ihr seid, Sie sind, ya. Jadi sekali lagi, ich bin, misalnya kalau saya mau mengatakan ich bin Kurniawan, saya adalah Kurniawan. Ich bin Anto, saya adalah Anto. Atau kemudian du bist Iwan, ya, kamu adalah Iwan. Du bist Anto, kamu adalah Anto. Kemudian is Heidi, ya, dia itu Heidi, ya. Is Walter, misalnya, dia itu adalah Walter. Es is das Kind, ya, misalnya. Es ist ein Schüler, misalnya, bisa. Sie ist, ya. Jadi untuk ganti-ganti perempuan, ya. Sie, jadi adalah kata ganti laki-laki, sie adalah kata ganti perempuan untuk manusia, sedangkan ini bisa dipakai juga untuk benda, tetapi karena s tidak ada untuk manusia, jadi yang kita pakai untuk manusia hanya dua ini. Jadi sama sie, ya. Is, es ist, ya, sie ist, ya. Wir sind, ihr seid, ya, kalian, ya. Kalian, jadi kamu itu banyak, ya. Anda atau kalian seperti dalam bahasa Indonesia juga banyak maknanya, adalah kalian. Jadi lawan bicara kita itu banyak. Sie, sie ini adalah untuk kata ganti Anda. Anda, kita menghormati orang lain, ya, saat kita baru saja kenal, ya, dan kita harus menggunakan sie. Jadi to be-nya atau sein-nya itu adalah sind, ya. Nah, ini kalau kita misalnya melihat, kok ada dua, sie untuk Anda sama sie untuk dia perempuan. Bagaimana ini membedakan, ya? Sie kalau tertulis, kita tentunya bisa membedakan, ya. Kalau sie yang berarti Anda, selalu dia ditulis dengan huruf S besar. Meskipun dia ada berada di tengah, berada di depan, berada di belakang, ya. Harus tetap ditulis dengan S-nya huruf besar. Sedangkan sie yang untuk dia perempuan ini, kalau dia berada di awal kalimat sebagai pembuka, tentunya dia harus tulis dengan sie, dengan S besar. Tapi kalau di tengah-tengah, dia akan ditulis huruf kecil, ya. Jadi itu perbedaannya. Sedangkan secara lisan, tentunya kita akan bisa memahami saat kita berbicara, di mana kita membedakan. Kalau kita hanya lihat sepintas, tentunya kita tidak bisa membedakan. Tetapi tentunya kita mengerti tentang topik apa yang kita bicarakan, sehingga kita bisa membedakan saat kita berbicara secara lisan tentang sesuatu, apakah itu sie huruf besar ini S-nya, ataukah sie yang S-nya huruf kecil yang berarti dia perempuan, ya. Sekali lagi, sie Anda untuk menghormati seseorang kalau kita baru kenal, yang berarti Anda. Bisa juga satu orang, bisa juga banyak orang. Kalau ihr ini adalah bentuk kata kedua jamak, tetapi kita sudah kenal, mungkin adalah antar teman, ya, atau antar keluarga, kita sudah kenal baik, ya. Sedangkan kata ganti pertama tunggal ich ini, ya, hanya satu, saya, dengan du ini tunggal. Jadi ada perbedaan antara du ini adalah satu orang yang arti kamu, sedangkan ir adalah banyak orang yang berarti kalian, ya. Nah, seperti itu. Jadi ich bin ini harus tetap diperhatikan, tidak boleh tertukar, ya. Tidak boleh menjadi ich bist, ya, atau du bin, tidak bisa. Jadi ini adalah to be-nya,
tidak bisa ditukar-tukar dengan yang lain ya. Jadi ich bin harus tetap ich bin. Du bist ya, sie ist ya, wir sind, ihr seid ya, sie sind ya. Jadi prinsip ini harus dihafal ya, karena kalau tidak hafal tentunya nanti saat kita mau menggunakan kita akan bingung bisa tertukar-tukar yang mana yang harus dipakai gitu ya. Ya, ini disebut dengan verb ya, kata kerja sein ini unregelmäßig ya. Kata verb atau kata kerja sein ini unregelmäßig. Itu artinya tidak beraturan ya. Unregelmäßig ya. Das Verb sein ist unregelmäßig. Pada dasarnya dia termasuk salah satu dari kata kerja. Nah, ini semua ini harus kita hafalkan dengan baik ya. Jadi tetapi tentunya dengan latihan yang banyak kita bisa akan cepat hafal dan tentunya lama-kelamaan kita bisa menggunakan dengan sempurna, bahkan tanpa sadar pun kita bisa mengatakan sesuai dengan kaidah yang tertulis di sini. Jadi ini harus betul-betul dihafal ya. Ich bin, du bist, ist, es ist, sie ist, ya, wir sind, ihr seid, sie sind. Oke, kita lanjutkan beberapa contoh-contoh ya yang sudah saya siapkan ya. Misalnya contoh penggunaannya adalah Sie sind aus Jakarta atau sind Sie aus Jakarta ya. Jadi sind Sie aus Jakarta ini adalah bentuk pertanyaan ya. Tetapi aslinya ini karena ini sebuah pertanyaan, maka zainnya itu ditempatkan di awal seperti ini ya. Seharusnya kalau misalnya bukan kalimat pertanyaan, maka kita akan mengatakan Sie sind aus Jakarta titik ya. Sedangkan kalau ini pertanyaan, kalau ini sebuah kalimat bertanya, maka kita akan membentuk kalimat itu seperti ini. Sind Sie aus Jakarta? Ya, begitu juga dengan kata kerja yang lain. Jadi kata kerja itu harus dipindah ke bagian belakang ya, seperti ini. Ke bagian depan sebagai yang pertama sebelum subjek ya. Sind Sie aus Jakarta? Ya. Ja, wir sind aus Jakarta. Ya, saya atau kami dari Jakarta. Sind itu adalah Sie, Anda, aus dari Jakarta. Ya, wir sind aus Jakarta. Kami adalah dari Jakarta. Nah, seperti inilah bentuknya kalimat berita itu. Saya ingin membandingkan antara yang kalimat yang ini, yang di atas. Kemudian ini adalah bentuk kalimat berita. Sedangkan yang pertama ini adalah kalimat bertanya. Jadi subjeknya dipindahkan ke bagian depan. Sedangkan kalau aslinya, kalau kalimat berita, kita akan menyusunnya seperti ini. Sie sind aus Jakarta. Seperti jawaban di sini. Wir sind aus Jakarta. Sedangkan kalau kalimatnya negatif, artinya kita mengatakan saya bukan dari Jakarta, maka kita akan menempatkan sebuah kata nein di sana yang berarti tidak. Ya, seperti bahasa Indonesia adalah iya. Nein ini adalah bahasa Jerman yang artinya tidak. Wir sind nicht aus Jakarta. Nah, di sini ada sesuatu hal yang baru lagi yang memang tetap harus diperhatikan ya. Bagaimana menempatkan nicht ya sebagai negasi atau untuk mengatakan tidak ya. Jadi kalau dalam hal ini dalam bahasa Indonesia kita akan mengatakan bukan atau saya bukan dari Jakarta misalnya. Nein, wir sind nicht aus Jakarta. Saya atau kami tidak atau bukan berasal dari Jakarta. Aslinya kalau terjemahan tentu kita akan mengatakan bukan. Sedangkan di sini kalau kita menerjemahkan secara letterlek, ya, secara kata per kata,
Kita akan mengatakan kami tidak dari Jakarta, tetapi seharusnya kita menerjemahkan dengan nein, tidak, saya bukan dari Jakarta. Wir sind nicht aus Jakarta. Jadi seperti inilah contohnya. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Wir sind aus Medan. Ya. Nah, ini adalah kalimat berita. Ini adalah merupakan sambungan dari kalimat pertama. Umpama kita akan menjawab panjang, yang lebih konkret kita akan memberikan jawaban. Maka kita akan mengatakan, nein, wir sind nicht aus Jakarta. Wir sind aus Medan. Bukan. Kami bukan dari Jakarta, kami bukan dari Jakarta, kami dari Medan. Okay, sind Sie aus Jakarta? Ja, wir sind aus Jakarta. Nein, wir sind nicht aus Jakarta, wir sind aus Medan. Ya, ini kemudian terjemahannya, ya, kami dari Jakarta. Kemudian nein, ya, tidak, kami bukan dari Jakarta, wir sind aus Medan. Jadi ada penambahan kosakata juga di sini, ya. Jadi tanpa melihat arti yang saya tulis di sini, tentunya jika sudah hafal nantinya kita sudah akan mengerti sendiri, ya. Oke, kemudian contoh selanjutnya, sind Sie der Lehrer? Sind Sie der Lehrer? Ya, ini juga sama seperti tadi. Ini adalah kalimat bertanya. Maka to be-nya itu ditaruh di depan. Sind Sie der Lehrer? Seharusnya kalau kalimat berita akan menjadi Sie sind der Lehrer. Anda adalah guru. Ini bisa satu orang Andanya, bisa banyak orang, lebih dari satu atau jamak. Ya. Nein, ich bin ein Schüler. Nein, ich bin ein Schüler. Tidak, saya adalah seorang siswa. Nein, ich bin ein Schüler. Bukan, saya adalah seorang siswa. Kalau kita mengatakan ya, ja, ich bin der Lehrer. Ja, ich bin der Lehrer. Ya. Jadi di sini bentuk kalimatnya seperti ini. Ya. Ich bin der Lehrer. Maaf. Ich bin der Lehrer. Saya adalah guru. Tidak, saya adalah seorang siswa. Ya, saya adalah guru. Ya. Contoh berikutnya, wo ist das Buch? Ya. Wo ist das Buch? Di mana buku itu? Wo ist das Buch? Nah, ini lagi sebuah bentuk pertanyaan baru. Ya. Ada kata wo. Wo ini dalam bahasa Jerman adalah artinya di mana. Wo ist das Buch? Di mana buku itu? Das Buch ist hier. Ya. Buku itu adalah di sini. Ya. Tetapi buku itu di sini. Ya. Kita menerjemahkan secara bebas, secara lebih familiar dengan bahasa kita. Tentunya kita akan tidak akan menerjemahkan menjadi buku itu adalah di sini, tapi buku itu di sini. Atau lebih bagus, kita akan mengatakan buku itu ada di sini. Ya. Wo ist das Buch? Das Buch ist hier. Ya. Du bist aus Padang, Anton ist aus Surabaya. Ya. Nah, di sini kita lihat penerapan seperti yang tertulis di bagan yang tadi, di tabel yang tadi itu. Di sini ada du, mungkin di sini ada du, terus disambung dengan bist ya sebagai zainnya atau sebagai tubinya. Kemudian aus Padang. Sedangkan Anton ya, ini berarti Anton kata gantinya adalah er karena Anton itu adalah laki-laki. Anton is aus Surabaya. Jadi, Anton itu berasal dari Surabaya. Du bist aus Padang, Anda dari Padang,
Anton ist aus Surabaya. Ya. Jadi zainnya diperhatikan, karena itu di sini saya garis bawahi agar bisa menjadi pusat perhatian, ya, agar tidak lepas, agar Anda mudah memahami bagaimana membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Jerman, ya. Du bist aus Padang, Anda berasal dari Padang. Anton ist aus Surabaya. Anton kata gantinya akan menjadi er, ya. Kalau kita mau menggunakan kata ganti, kita akan mengatakan er ist aus Surabaya. Du bist aus Padang, Anton ist aus Surabaya. Ihr seid in Indonesia, ya. Ya, dalam bayangan adalah kita berbicara dengan dua orang, Du sama Anton, ya. Du sama Anton. Jadi kalau dua orang, karena dia merupakan murid mungkin di sebuah sekolah, maka dia pakailah ihr seid. Ya. Ir itu adalah kalian, seperti dalam tabel yang tadi. Ir itu adalah kalian. Maka zainnya adalah Zaid in Indonesian. Kalian berada di Indonesia. Kalian adalah di Indonesia. Seperti itu. Kalau kita menerjemahkan kata per kata, kalian adalah di Indonesia, tetapi tentunya kita tidak bisa menerjemahkan seperti itu kalau kita menerjemahkan secara tertulis, tentu akan terasa aneh, ya. Makanya kita harus mengatakan kalian berada di Indonesia, bukan kalian adalah di Indonesia. Du bist aus Padang, Anton ist aus Surabaya. Ihr seid in Indonesien. Ya, terjemahnya seperti itu. Jadi bisa ditulis atau bisa diingat-ingat, ya. Karena sebagai tujuan saya menampilkan terjemahannya juga adalah untuk agar Anda bisa menghafal sebanyak-banyaknya kosakata di setiap pertemuan, ya, dan tidak perlu susah terus mencarinya dalam kamus, ya. Jadi untuk mempermudah, ya, karena tujuan untuk belajar di sini adalah agar Anda bisa mudah memahami apa yang saya tulis dan tidak perlu mencarinya di dalam kamus, hanya dengan mengingat lagi, membaca lagi, dan diperlukan untuk terus mengulang apa yang saya tampilkan di pelajaran kali ini. Atau pelajaran berikutnya juga, ya. Richard und Peter sind fleißig, ya. Nah, ini ada dua orang, Richard und Peter sind fleißig. Kalau diterjemahkan ke dalam, kalau diganti dengan Richard Peter ini adalah banyak, ya, atau dua, atau jamak, ya. Kalau kita menggantinya dengan mereka, maka akan menjadi sie. Oh, maaf, ya. Tadi itu di bagan rupanya saya lupa menulis ada satu lagi sie, ya, yang berarti mereka. Maka karena Richard ini adalah jamak, yang harusnya kita akan mengatakan sie sebagai kata gantinya. Sie sind fleißig, mereka rajin, ya. Richard und Peter sind fleißig. Karena dua orang, maka kita kasih mereka harus menggunakan sind sebagai to be-nya, ya. Richard und Peter sind fleißig. Sekarang kalau menggunakan kata ganti, sie sind fleißig, mereka rajin, ya. Sie sind fleißig, ya, seperti ini, ya. Jadi mereka rajin kalimatnya, ya. Oke, berikutnya ich bin Peter, du bist Paul, ya. Saya adalah Peter, kamu adalah Paul, ya. Jadi ich bin Peter, du bist Paul, ya. Ini sesuai dengan kaidah tata bahasa Jerman yang berada di tabel, ya, yang tadi, ya. Ich bin fleißig, du bist faul. Ya,
Bisa untuk menggunakan menyebut nama dan bisa untuk digunakan untuk menyebut kata sifat. Misalnya, ich bin fleißig, saya itu rajin, du bist faul, ya. Kamu malas, ya. Ich bin Peter, du bist faul. Ich bin fleißig, du bist faul, ya. Ya. Jadi seperti itu untuk pelajaran yang kita sebut das Sein, ya. Kemudian yang karena tadi kita melihat banyak contoh-contoh, ya, dan sangat berkaitan erat dengan penggunaan Zain tadi itu, maka kita harus mau tidak mau malam ini juga membahas apa yang disebut dengan personal pronomen, ya. Personal pronomen adalah kata ganti, ya. Maskulin kata gantinya ya. Seperti ini. Lernt der Schüler Deutsch, ya. Lernt der Schüler Deutsch, ya. Lernen, ya, berasal dari kata lernen. Kemudian der Schüler itu adalah bentuk maskulin, Deutsch, ya, bahasa Jerman, ya. Karena seperti yang tadi telah saya sampaikan, kalau kita membuat sebuah kalimat bertanya, maka kata kerja atau subjeknya harus dipindah ke bagian depan, mendahului subjeknya, ya. Menjadi lernt der Schüler Deutsch, ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia akan berbunyi, apakah siswa itu belajar bahasa Jerman? Deutsch adalah bahasa Jerman. Jadi, lernt der Schüler Deutsch, ya. Atau kalau kita menggunakan kata ganti, dia akan menjadi, ja, lernt Deutsch, ya. Ja, lernt Deutsch, ya. Ini adalah kata ganti der Schüler, ya. Karena ini adalah maskulin, maka kita akan menggunakan kata ganti Ja, lernt Deutsch, ya. Ja. Wo ist der Bleistift, ya? Wo ist der Bleistift, ya? Seperti tadi, wo kita sempat menyinggung juga, ini artinya wo di mana. Wo artinya adalah di mana. Ist der Bleistift, ya. Di mana pensil itu? Wo ist der Bleistift, ya. Di mana pensil itu? Ya. Ist hier. Ist hier. Ya. Der Bleistift ini di kalimat kedua kita harus menggunakan karena dia adalah maskulin. Seperti yang tertulis di sini, adalah kata ganti untuk orang ketiga tunggal. Lernt die Schüler Deutsch? Ja, lernt Deutsch. Wo ist der Bleistift? Ist hier. Ya. Der Bleistift diganti dengan ist hier. Pensil itu ada di sini atau dia itu ada di sini. Ya. Jadi ini adalah terjemahannya. Jadi jika Anda kurang paham, ya, silahkan diulang lagi. Jadi kita harus banyak mengulang, ya. Kemudian untuk ya, ini adalah personal pronomen untuk kata ganti neutral, ya. Contohnya adalah geht das Kind in die Schule, ya. Jadi geht das Kind in die Schule, ya. Apakah anak itu pergi ke sekolah? Geht das Kind in die Schule, ya. Geht das Kind in die Schule? Ya. Apakah anak itu pergi ke sekolah? Ya. Jadi seperti tadi, ini adalah juga kalimat pertanyaan, kalimat tanya, maka subjeknya atau kata kerja ini, predikat, ya, atau kata kerja ini ditempatkan di awal, mendahului subjek, ya. Jadi seharusnya kalau kalimat berita dia akan mengatakan das Kind geht in die Schule. Tapi karena ini adalah sebuah pertanyaan, maka kata geht, kata kerjanya ditempatkan di depan, menjadi geht das Kind in die Schule,
Ja, es geht in die Schule. Ya. Es di sini adalah sebagai kata ganti das Kind. Jadi kita tidak perlu menyebut das Kind itu lagi di kalimat yang kedua, karena artinya kita sudah ketahui, kita tidak mau pemborosan kata-kata, maka kita akan menggantikan dengan es yang lebih singkat. Ya, es geht in die Schule. Ya, dia pergi ke sekolah. Contoh yang sama, ada yang mirip, juga pertanyaan menggunakan kata liegen. Ya. Das Buch, liegt das Buch dort? Ya. Liegt das Buch dort? Apakah buku itu terletak di sana? Liegt das Buch dort? Ya. Seperti penjelasan yang tadi, kata kerja ditempatkan di awal kalimat mendahului das Buch, mendahului subjek. Ya. Dort di sana. Liegt das Buch dort? Ya, ya es liegt dort. Ya. Ya, es liegt dort. Ya, terjemahannya adalah, ya buku itu ada di sana. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu Indonesia. Tapi kita tidak perlu menyebutnya dua kali kalau dalam bahasa Jerman. Liegt das Buch dort? Ya, es liegt dort. Jadi itu adalah sebagai pengganti, sebagai kata ganti, makanya kita sebut dengan kata ganti. Ya. Sedangkan untuk feminin sama, ya. Kommt Frau Mayer aus Berlin? Ya. Frau Mayer tentu jelas dia adalah seorang perempuan karena Frau. Frau itu adalah ibu artinya atau Mrs. ya. Frau Mayer. Kommt Frau Mayer aus Berlin? Ya. Dalam kasus yang sama juga karena ini sebuah kalimat tanya, maka kata kerjanya di awal kalimat mendahului subjek. Ya. Jadi akan menjadi kommt Frau Mayer aus Berlin? Ya. Nein, sie kommt aus Köln. Tidak. Dia berasal dari Köln. Ya. Nein, sie kommt aus Köln. Ya, tidak. Dia berasal dari Köln. Ya. Wo liegt die Stadt Hamburg? Ya. Nah, ini juga bentuk pertanyaan yang lain lagi. Tetapi semua kita sudah singgung. Ada penggunaan wo setelah menempatkan kata kerja menjadi sebuah kalimat bertanya. Ya, seharusnya tanpa wo dia akan wo liegt die Stadt Hamburg, ya, tapi juga tidak lengkap karena dia menghendaki keterangan, makanya di sini kita akan mengatakan di mana. Di mana itu dalam bahasa Jerman adalah wo. Wo liegt die Stadt Hamburg, ya. Wo liegt die Stadt Hamburg? Di Stadt kota, ya. Maka jawabannya adalah sie liegt in Deutschland, ya. Sie liegt in Deutschland. Hamburg itu adalah feminin, ya. Dia memiliki kata ganti sie, maka di kalimat kedua kita tidak perlu lagi menyebut kata Stadt, ya, Hamburg, ya. Cukup dengan menggunakan sie kata ganti ini, maka lawan bicara tentunya akan memahami, ya. Sie liegt in Deutschland, ya. Terjemahannya juga perlu dicatat, ya. Ya, saya berikan contoh-contoh ya agar bisa juga memahami secara menyeluruh ya dari apa yang sudah kita bicarakan atau bacakan atau tunjukkan mengenai personal pronomen ya. Ada banyak contoh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah pemahaman Anda ya dengan cepat ya tentang apa yang barusan kita bahas misalnya ya. Wo liegt das Buch? Ya. Di mana letak buku itu? Wo liegt das Buch? Ya. Wo liegt das Buch? Es liegt hier. Ya. Es liegt hier. Ya. Ya, buku itu ada di sini, terletak di sini. Ya. Es liegt hier. Ya. Das Buch diganti dengan es. Ya. Dia terletak di sini. Ya. Liegt der Bleistift auch hier? Liegt der Bleistift auch hier? Apakah pensil itu di sini, ada di sini, terletak di sini? Apakah pensil itu terletak di sini?
maka sebaiknya kita akan menerjemahkan, mengatakan apakah pensil itu ada di sini, ya. Tapi kalau dalam bahasa Jerman, karena kita menggunakan liegen, terletak, ya, mungkin di atas meja atau berada di sana, maka kita menanyakan dengan menggunakan kata liegen, yang terletak, ya. Jadi kita akan membuat pertanyaan menjadi liegt der Bleistift auch hier, ya? Nein, liegt nicht hier. Tidak, dia tidak terletak di sini, ya. Dia terletak tidak di sini, ya. Jadi kata kerja di sini selalu menempati tempat kedua, ya. Selalu mendekati tempat kedua, karena ini adalah sebuah kalimat utuh, ya. Maka kita akan menghitung menjadi ini satu, liegt, tempat kedua, ya. Jadi kalau ini dibuat pertanyaan, maka akan menjadi liegt der Bleistift auch hier, ya. Maka kita akan menggantikan untuk jawaban ini, mengganti der Bleistift dengan menggunakan ya. Karena dia ini, Bleistift ini adalah bentuknya maskulin, ya. Nein, liegt nicht hier, tidak. Dia tidak ada di sini. Nah. Oke, contoh selanjutnya, kommt Frau Meier, ya. Kommt Frau Meier, apakah Mrs. Meier datang? Apakah Mrs. Meier datang? Kommt Frau Meier? Nein, sie kommt nicht, ya. Nein, sie kommt nicht, ya. Maka Frau Meier di sini diganti dengan kata ganti sie, karena dia itu adalah perempuan. Nein, sie kommt nicht, ya. Selanjutnya, lernt das Kind fleißig, ya. Lernt das Kind fleißig, ya. Seperti tadi, apakah anak itu belajar dengan rajin, ya. Lernt das Kind fleißig, ya. Ya, es lernt fleißig. Ya, dia itu belajar dengan rajin, ya. Oke, selanjutnya, fragt Herr Müller viel? Fragt Herr Müller viel? Fragt Herr Müller viel? Apakah Mr. Müller bertanya banyak bertanya? Ya, fragt viel. Di kalimat jawaban ini, Herr Müller diganti menggunakan karena Herr Müller itu adalah seorang laki-laki atau jenis kata benda laki-laki, ya, atau maskulin, ya. Ya, fragt viel, ya. Jadi seharusnya tidak ada tanda tanya di sini. Ini seharusnya adalah kalimat berita, ya. Jadi anggap ini bukan tanda tanya di sini, ya. Jadi tanda tanya ini semua lupa kita hilangkan, ya. Contoh selanjutnya, antwortet Richard richtig, ya. Apakah Richard menjawab dengan benar? Antwortet Richard richtig, ya. Ja, antwortet richtig. Ja, antwortet richtig. Ya. Nein, antwortet falsch, ya. Kalau jawabannya nein, ya, maka kita akan menjawab nein, antwortet falsch, ya. Artinya adalah tidak, dia menjawab salah, ya. Ada kemungkinannya iya dan kemungkinan tidak, ya. Yang jelas adalah Richard selalu akan kita ganti menggunakan di kalimat kedua agar tidak pemborosan kata-kata, agar kalimat itu berbunyi lebih seni, ya. Tidak monoton seperti itu. Tidak perlu Richard itu diulangi sekali lagi, ya. Oke, selanjutnya, wo ist die Landkarte? Ya. Wo ist die Landkarte? Di mana peta itu, ya? Di mana peta itu? Wo itu di mana? Ist die Landkarte. Wo ist die Landkarte? Sie liegt dort, ya. Jadi ini adalah juga sebuah variasi kalimat, ya. Tidak selalu harus menggunakan is seperti di sini.
tetapi kita juga menggunakan sebuah variasi menggunakan kata kerja yang lain ya, yang tentunya tidak mengubah maknanya ya. Wo is di Landkarte, kita akan bisa mengatakan sebenarnya sie ist dort, ya bisa juga ya, sie ist dort ya. Sie ini kan adalah kata ganti di Landkarte karena di Landkarte ini adalah jenis kata benda feminin. Maka kata gantinya adalah sie. Kita menggunakan liegt ya, liegen ya, itu berarti terletak, mungkin di atas meja atau di atas lemari bisa ya, atau di atas lantai juga bisa. Jadi ada dua kemungkinan kita bisa menggunakan sie ist dort ya, atau sie liegt dort ya. Jadi berbagai variasi kita bisa menggunakan ya untuk memperhindah bahasa itu sendiri ya. Ist mein Heft hier ya. Ist mein Heft hier? Apakah buku tulis saya ada di sana ya, atau ada di sini? Is mein Heft hier? Ya, apakah buku tulis saya ada di sini? Mein ini adalah bentuk posesif ya, pronomen ya. Jadi sebagai untuk menyatakan kepunyaan, mein Heft ya, punya saya ya. Heft ini adalah bentuk kata benda neutral, maka dari jawabannya kita menggunakan S sebagai gantinya. Ya, es ist hier ya. Ya, es ist hier. Arbeitet Herr Müller viel? Arbeitet Herr Müller viel? Apakah Mr. Müller bekerja banyak, bekerja keras ya? Ja, er arbeitet viel. Herr Müller arbeitet viel. Jadi karena kita sudah disebutkan di sana di kalimat pertama, maka tidak perlu mengulangi Herr Müller lagi di kalimat jawabannya atau kalimat selanjutnya, maka kita akan mengatakan ya, er arbeitet viel. Ya, er arbeitet viel. Ya. Wo ist der Bleistift? Ya. Di mana pensil itu? Ya. Di mana pensil itu? Hier liegt er. Jadi ini juga bentuk variasi kalimat lain ya. Jadi tidak berurutan, tetapi dia tidak mengubah maknanya. Kita bisa menggunakan keterangan dulu here, kemudian liegt ya, er. Yang penting adalah liegt, kata liegen atau di sini dalam hal ini dideklinasikan menjadi liegt ya. Dia harus menempati selalu tempat yang kedua ya. Hier liegt er. Bisa juga kita mengatakan er liegt hier. Jadi di sini juga ada beberapa variasi kalimat yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk membuat bahasa itu menjadi lebih indah ya. Jadi tidak monoton ya. Wo ist der Bleistift ya? Hier liegt er atau er liegt hier ya. Oke, selanjutnya wo ist Frau Müller? Wo ist Frau Müller? Dort kommt sie. Ya. Juga adalah variasi bentuk kalimat lain. Ya. Jadi tidak juga mengatakan dort ist sie. Ya. Wo ist Frau Müller? Di mana Mrs. Müller? Di mana Ibu Müller? Kita bisa menjawab dengan menggunakan dort kommt sie. Barangkali dia baru datang, lalu kita mengatakan dort kommt sie. Atau kita juga bisa mengatakan dort ist sie. Ya, misalnya dia duduk di suatu tempat, kita menunjukkan oh dort ist sie. Kalau dia sedang datang menuju kita, ya, kita bisa menggunakan kommen ya, artinya yang datang ya. Dort kommt sie ya. Atau kalau kita menggunakan kalimat ini sama dengan kalimat yang di atas ini, ada pakai is juga bisa. Dort ist sie ya. Dort ist sie ya. Bisa juga dibalik lagi sie kommt ya, sie ist dort ya, bisa. Sie ist dort. Sie ist dort ya. Jadi ada beberapa variasi kalimat ya. Nanti jika Anda sudah lama belajar bahasa Jerman dan sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat bahasa Jerman, tentunya
Anda juga akan bisa membuat kalimat yang bervariasi agar kalimat-kalimat yang kita ucapkan tidak monoton, ya. Oke, selanjutnya, wo ist das Heft? Ya. Di mana buku tulis itu? Ya. Di mana buku tulis itu? Hier liegt es. Ya. Hier liegt es. Ya. Bisa juga kita mengatakan es liegt hier. Ya. Yang jelas kata kerja harus ditempatkan di bagian kedua dalam sebuah susunan kalimat. Setelah itu bisa keterangan, bisa langsung objek dan sebagainya. Es liegt hier bisa atau hier liegt es. Ya. Oke, seperti itu pembahasan kita, dan saya ingin mengingatkan untuk pelajaran lalu saya sempat memberikan sebuah latihan, ya, yang bisa mudah-mudahan Anda sudah selesai mengerjakan, ya, tetapi saya juga membuatnya untuk Anda. Mudah-mudahan ini membantu Anda. Mungkin Anda belum memiliki kamus bahasa Jerman, ya. Jadi ini saya berikan pemecahannya atau jawaban dari latihan tersebut, seperti misalnya die Antwort, ya, adalah bestimmte artikelnya die, ya. Kemudian unbestimmtnya eine Antwort, ya. Kemudian der Bleistift, ya, Bleistift adalah artikelnya der, yaitu termasuk maskulin. Kemudian unbestimmte artikelnya menjadi ein, ya, tanpa akhiran, menjadi ein Bleistift, ya, berarti pensil. Das Buch, ya, das Buch, Buch itu artikelnya adalah das, ya, sebagai bestimmte artikelnya, sedangkan unbestimmte artikelnya menjadi ein Buch, ya. Jadi tidak ada akhiran dari ainnya, berarti buku, ya. Die Frage, ya, Frage dengan menggunakan die sebagai artikelnya, kemudian unbestimmte artikelnya ada eine Frage, ya, sebuah pertanyaan. Jadi kita harus melihat di akhir ini, akhir artikelnya ada di sana, ya, tidak seperti ini ein, ya. Di sini ada karena dia menggunakan die, ya, karena dia termasuk kata benda feminin. Die Frau, ya, feminin. Seperti ini juga akhirnya die Frau, ya. Maaf, ini jawaban ini adalah salah, ya. Seharusnya ibu itu, ibu, seorang ibu atau seorang perempuan, ya. Jadi saya tidak melihat, ya, atas kesalahan ini. Saya minta maaf karena saya tidak sempat menggantinya, ya. Jadi seperti itu, Frau artikelnya die, kemudian unbestimmte artikelnya menjadi eine Frau, ada akhiran e-nya, karena dia termasuk feminin, ya. Artinya adalah wanita atau perempuan atau ibu, ya. Frau, ya. Kemudian contoh selanjutnya die Freundin, ya. Freundin dengan artikel die, maka eine Freundin, teman perempuan, ya. Juga bisa dikenali dengan akhiran in, ya, seperti ini. Dia itu termasuk kata benda perempuan khusus, ya, manusia mungkin, ya. Dengan banyak jawaban, banyak jenis, ya. Misalnya yang bisa manusia, misalnya arts, ya. Der Arzt, ya. Der Arzt itu adalah dokter. Sedangkan kalau dokter perempuan, kita akan menyebutnya die Ärztin. Sedangkan die Freundin di sini kemudian eine Freundin, teman perempuan. Der Führer, ein Führer, ya, Pulpen, ya. Der Herr, ein Herr, Mister, ya, bapak, ya. Kemudian das Heft, ya, ein Heft. Ini juga, aduh, banyak sekali kesalahan yang tidak sempat saya hapus ini. Artinya ini seharusnya buku tulis, ya, di sini, ya, bukan das Heft, ein Heft, teman laki-laki, tetapi ini seharusnya buku tulis, ya.
Ya, jadi seharusnya ini dicoret ya. Lain kali saya akan berhati-hati untuk menulisnya. Der Kontinent menjadi ein Kontinent, benua. Ya. Das Land menjadi ein Land, daerah. Bisa berarti juga negara, bisa berarti juga desa, bisa berarti juga tanah. Ya. Tanah itu maksudnya adalah lahan. Ya. Tanah, seperti dalam bahasa Inggris. Ya. Land. Ya. Kemudian di Landkarte, ya, peta. Die Landkarte, eine Landkarte. Ja. Der Lehrer, ein Lehrer, guru laki-laki. Ja. Die Lehrerin, eine Lehrerin, ja. Guru perempuan. Ya. Ya. Kemudian der Name, ein Name. Ya. Nama. Ya. Der Name, ein Name. Ya. Kemudian die Regel, eine Regel, aturan. Ya. Die Regel, eine Regel. Die Schule, eine Schule, sekolah. Ya. Der Schüler, ein Schüler, siswa. Die Schülerin, eine Schülerin, siswi. Ya. Ya, ini adalah contoh-contoh kata-kata benda dengan artikelnya. Ya. Dan itu harus dihafal dan kita bisa menemukan semuanya di dalam kamus. Ya. Jadi saat kita mencari kata-kata tersebut dalam kamus, maka kita akan sekaligus diberikan artikelnya, kemudian bentuk jamaknya. Ya. Jadi kamus itu juga mempermudah kita tetap memberikan kita penjelasan yang lengkap. Ya. Silakan Anda miliki kamus, ya, karena jika Anda memang benar-benar serius untuk belajar bahasa Jerman, kamus adalah syarat utama, ya, untuk bisa segera cepat dapat menambah kosakata. Karena tentunya kita akan mendapatkan banyak kosakata dari mendengar sendiri, dari membaca sendiri, ya, dan itu sangat penting. Ya. Jadi seperti ini apa yang bisa sampaikan malam ini. Ya. Deutsch für euch lernt ihr hier Deutsch kostenlos Abschnitt 1 Teil 3 bagian 3 sudah kita selesaikan, ya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe di channel ini, like, kemudian komen jika ada pertanyaan. Ya, maka saya akan berusaha jika Anda mengajukan pertanyaan di kolom komentar pada pertemuan selanjutnya. Saya akan mencoba membahas pertanyaan itu jika ada kaitannya dengan pembahasan, ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin Anda sampaikan. Saya akan berusaha menjawab semua komen yang ada di kolom komentar, ya. Jika Anda bertanya mengenai kaidah bahasa Jerman atau mungkin Anda punya unek-unek seperti apa seharusnya saya memberikan materi agar tidak membosankan, ya, dan Anda senang juga belajar, ya. Dan jangan lupa juga di-share, ya, barangkali ada teman saudara Anda yang berminat atau sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke Jerman, ingin studi di sana, atau mungkin ingin berwisata ke sana, ataukah mungkin ada keperluan lain, silahkan di-share. Siapa tahu mereka juga bisa memanfaatkan channel ini untuk menambah pengetahuan, ya, untuk mempercepat penguasaan bahasa Jerman, ya. Jadi demikian, mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa menambah hasanah pengetahuan bahasa Jerman Anda. Dan jika Anda punya pengetahuan yang sama dan ada sesuatu yang Anda anggap tidak betul, silakan komen juga di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.